dijadikan lauk dan sisanya dijual ke pasar. Suatu hari dia ingin mendapatkan ikan besar dan dia memancing di sungai sepulang dari ladang. Dia pun melempar pancingannya ke sungai dan mata airnya disambar oleh ikan besar. Dia pun sangat gembira dan dia cepat-cepat menarik pancingannya agar tidak lepas, dan dia membuka kain dari mulut ikan itu. Karena senang, dia pun mandi di sungai itu. Pulang dari sungai, dia membawa ikan pulang dan mau memasak untuk dimakan. Tapi ternyata kayu bakar di rumahnya tidak ada, dan dia menaruh ikan terlebih dahulu di wadah dan mengambil ikan di bawah kolong rumahnya. Setelah mengambil kayu, dia pun kembali ke dapur untuk memasak ikan itu. Sesampainya di dapur, dia terkejut karena yang aslinya wadahnya ikan menjadi keping emas yang banyak. Karena terkejut, ia pun ke kamar, dan sesampainya di kamar, dia pun terkejut karena ada seorang cewek cantik yang sedang menyisir rambutnya. Karena terkejut, ia pun bertanya, "Siapa kau? Kau dari mana?" Cewek itu pun menjawabnya, "Saya ikan yang tadi engkau tangkap." Seminggu kemudian, dia pun menerima lamaran dari si Toba dan menikah. Setahun kemudian, dia pun dikaruniai anak laki-laki. Anak laki-laki itu diberi nama Samosir. Dia tumbuh menjadi anak yang kurang baik dan pemalas. Anak itu sangat nakal karena selalu dimanja oleh ibunya. Pada suatu hari, dia disuruh mengantar nasi ke ladang untuk ayahnya. Tetapi dia tidak mau karena dipaksa ibunya. Dia pun mau dan mengantar nasi kepada ayahnya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan teman-temannya dan bermain dengan teman-temannya. Setelah bermain, dia kelaparan dan memakan bekal yang seharusnya diantar kepada ayahnya. Dia hanya menyisakan sedikit untuk ayahnya. Dan dia pun setelah makan, dia pun melanjutkan perjalanannya mengantar nasi ke ladang. Sesampainya di ladang, ayahnya pun menyambut Samosir dengan gembira karena ayahnya sudah kelaparan. Setelah menerima nasi dari anaknya, ayahnya pun terkejut karena nasinya tinggal sedikit. Si Toba pun memarahi anaknya dan memukul anaknya. Dia berkata, "Sungguh kau anak kurang ajar dan kau kurang diuntung. Betul-betul kau keturunan perempuan ikan itu." Karena mendengar perkataan ayahnya, dia pun pulang menangis dan mengadu kepada ibunya. Sesampai di rumah, dia pun bercerita kepada ibunya. Ibunya pun sedih mendengar perkataan ayahnya itu. Ibunya pun menyuruh si Samosir mendaki bukit yang tak jauh dari gubuknya dan memanjat pohon. Ibunya pun mentenggelamkan tubuhnya dan menjadi ikan. Tak berapa lama, sungai itu banjir dan hujan lebat. Karena hujan lebat dan banjirnya pun sangat besar, dan ayahnya tidak bisa menyelamatkan dirinya karena banjir. Semakin hari, sungai itu pun semakin besar dan menjadi danau. Setelah menjadi danau, di danau pun itu dinamakan Danau Toba, dan di tengah-tengah danau itu ada pulau dinamakan Pulau Samosir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
jauh dari teman-temannya. Dia sambil berjalan, dia merasa lapar. Dia mencari makanan dan dia pun berjalan. Sampai ladang itu dia mencari makanan mentimun. Dia pun langsung makan. Selama itu si kancil pun merasa kenyang, terus pulang. Si kancil pun Pak Tani pun datang. Lah, sawahku kok rusak semua. Ternyata ada hewan yang merusaki ladangnya. Pak Tani pun murka. Dia memasang jebakan dan orang sawah. Dia keesokan harinya kancil pun datang lagi. Kancil pun berteriak. Selama Pak Tani tidak mendengar, kancil pun sambil makan dengan lahap timun itu. Kancil pun terjebak masuk jebakan Pak Tani. Pak Tani pun mengetahui si kancil masuk perangkap. Si kancil pun dikurung di kurungan besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya April. Saya akan menceritakan tentang si kancil melawan harimau. Pada suatu pagi di sebuah hutan pada hari Minggu, si kancil sedang asik berlari-lari. Ia berniat untuk mengunjungi ladang rumput di pinggir hutan. Udara segar dan langit yang cerah menyenangkan untuk dinikmati. Jarang bisa melihat langit biru dan luas. Si kancil berlari kencang dan memakan daun-daun yang muda. Si kancil berlari dan dia melihat makanan yang sangat enak. Ia bermakan sedikit dan dia lanjut berlari. Hari pun menjelang sore. Matahari pun sudah naik. Gentaran matahari seolah-olah tanda si kancil harus segera pulang ke rumah. Si kancil berlari dia masuk ke dalam hutan. Setelah masuk ke dalam hutan, ia memakan sedikit makanan daun muda yang ada di situ. Ia lanjut berlari. Ia berhenti mendengar gemaran yang sangat deras. Tubuhnya sangat takut. Ia gemetar sekali. Ia lanjut berlari. Tiba-tiba di depannya ada seekor harimau besar dan gagah. Ia ketakutan dan sangat ketakutan. Ia bertanya, "Engkau siapa? Hamba ingin tahu kau siapa." Terus harimau itu menjawab, "Saya adalah raja hutan yang ada di sini." Kakinya sangat gemetar dan tiba-tiba harimau bertanya, "Kamu kenapa ada di sini? Di sini tempat saya untuk mencari hewan, untuk mencari mangsa." Tiba-tiba si kancil berpikir untuk mencurangi harimau itu. Ia pura-pura kakinya pincang
sebelah, kakinya ke belakang dan pura-pura jalan pincang. Tiba-tiba harimau bertanya, "Kenapa kaki kau pincang sebelah?" Ia bertanya, "Kaki saya kena duri dan saya berjalan sempoyongan dan pincang." Si kancil menjawab, "Bisa kau mencabut duri yang ada di kaki saya?" Harimau menjawab, "Oh, tentu saja bisa untuk mencabut duri yang ada di kakinya si kancil." Setelah harimau menunduk kepalanya untuk mengambil duri yang ada di kakinya si kancil segera menendang kakinya sekuat tenaga kepada kepala harimau. Si kancil tidak sia-sia kesempatan. Si kancil berlari sangat kencang dan menghilang di semak-semak. Harimau mengaum sangat keras, merasa kesakitan giginya karena patah sebelah. Itu si kancil sadar kalau dia tidak boleh kemana-mana dari desanya. Lalu itu harimau sangat menyesal kepada dirinya sendiri karena diinjak-injak oleh si kancil. Lalu itu si kancil sadar kalau masih di pinggir desanya masih terjaga, harimau masih pengen mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya. Saya akan menceritakan tentang cerita Joko Tingkir. Pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang gemar bertapa. Dia bernama Mas Karbet. Mas Karbet adalah anak angkat dari Nyai Agung Tingkir yang ditinggal oleh suaminya Ki Agung Tingkir, dan ia dijuluki Jaka Tingkir. Suatu hari Jaka Tingkir pergi ke kota Demak dan ia dijuluki kepala prajurit oleh Sultan Demak, dan ia diberi pangkat Lurah Wiratama. Dan pangkat itu tidak berlangsung lama karena Jaka Tingkir ketahuan menewaskan calon prajurit yang bernama Dadungawu. Mendengar percakapan Sultan Demak itu, Jaka Tingkir merasa sedih dan ia pergi meninggalkan kota Demak menuju ke hutan. Ia bertemu dengan Ki Agung Tingkir dan ia diangkat menjadi murid yang dilatih ilmu kesaktiannya dan ilmu keprajuritan dan tata kepemerintahannya. Dan Ki Agung Tingkir pun menyuruh Jaka Tingkir pergi ke Demak. Kalau Sultan Demak tidak menanyakan selama kepergiannya, ia harus pulang ke Bengkulu. Jaka Tingkir pun mendapat info bahwa selama kepergiannya Sultan Demak pun tidak pernah menanyakan kepergiannya, dan ia pun pergi ke Bengkulu. Di perjalanannya ia bertemu dengan Ibu Yuk Banyu berkelahi dengan banteng merah. Dengan banteng itu ia teringat pesan dari Ibu Yuk Banyu Biru kalau mengeluarkan segumpal tanah dari telinga kiri banteng itu, dan ia memenangkan perkelahian itu, dan Sultan Demak pun sangat bahagia dan ia pun dinikahkan dengan putrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa. Saya akan menceritakan petualangan ayam dan anjing. Di sebuah hutan hiduplah seekor anjing dan ayam yang hidup berdampingan. Mereka adalah sahabat setia. Mereka berdua ingin sekali berpetualangan keliling dunia. Hingga di suatu pagi mereka bersepakat untuk menjalani petualangan keliling dunia. Di perjalanan mereka terus bercanda dan bernyanyi riang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dan saya akan bercerita tentang harimau dengan serigala. Kemarin dahulu ada seorang anak muda bernama Ian, dan Ian itu lagi pergi ke hutan, dan di hutan itu bertemu harimau dengan serigala, dan harimau dengan serigala itu lagi bertengkar, dan mereka berdua tuh menangkap Adi dengan tajam, dan Adi berlari ketakutan, dan mereka berdua tuh mengejar Adi. Terus Adi sembunyi di sebuah goa, dan di goa itu cuma ada makanan, tidak ada orang. Dan di goa itu ada harimau, dan harimau itu menatap Adi lagi, dan harimau itu masuk tapi tidak bisa. Terus harimau datang, dan serigala datang, dan mereka berdua lagi berantem lagi di situ, dan Ias itu masih berlari ke suatu goa, dan di goa itu cuman ada sedikit makanan, dan Adi memakannya, dan harimau serigala itu ada di luar, dan mereka bertengkar, dan Adi lari lagi. Adi lari dan muter-muter di hutan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal. Saya akan menceritakan judulnya Sarung. Pada zaman dahulu kala ada seorang raja yang bernama Prabu Tapaagung. Dia adalah raja yang sangat bijaksana. Dia mempunyai dua orang putri, yaitu Purbasari dan Purbararang. Prabu Tapaagung pun ingin turun tahta lengsar dari jabatan. Dia ingin Purbasari menggantikannya memimpin kerajaan. Tetap dengan yang lain, putri yang lain yang itu bernama Purbararang pun marah dengan hal itu. Purbararang pun pergi ke penyihir untuk memberikan mantra kepada Purbasari. Purbasari pun terkena mantra titik hitam. Purbasari pun menemukan seekor monyet, yaitu bernama Tunggasarung. Tunggasarung mempunyai kelebihan, yaitu berbicara dan mempunyai kekuatan. Dia membawa Purbasari ke danau kecil, dan Purbasari pun sembuh dari penyakitnya, cantik dan kulitnya bagus lagi. Purbararang pun kesal melihat hal itu. Purbasari pun diukur rambut panjangnya oleh Prabu Tapaagung. Purbasari pun menjadi pemimpin kerajaan.
Mbak Lampir memberitahu bahwa kutukan itu akan hilang jika Putri Chandra Kirana bertemu dengan tunangannya. Sejak saat itu Putri Chandra Kirana tinggal di laut bersama keong-keong lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyamatuha dari Banyuwangi, Jawa Timur. Saya pulang dari Banyuwangi. Saya sekolah SD Bungulan. Saya belajar warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri. Saya akan menceritakan burung unta dan kasuari. Suatu pagi di sebuah hutan nampak burung nuri sedang terbang tinggi. Ia melayang ke sana kemari. Ia hinggap di satu pohon ke pohon lainnya. Sesekali ia berputar-putar di udara. Di tempat lain mereka burung unta dan kasuari sedang memperhatikan tingkah burung nuri sedang terbang tinggi. Ia melayang ke sana kemari. Mereka iri dengan kelincahan burung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila. Saya akan menceritakan tentang kenakalan anak Tupai. Pada zaman dahulu, kerajaan Tupai sedang ada pesta buah kelapa. Pesta ini diadakan dalam belakang perairan utara Penajam. Pesta itu begitu meriah. Putra pada itu diberi nama Topi. Untuk mengutus Topi, raja memutuskan para pelayan kerajaan untuk menjaganya dengan sangat baik. Sebagai putra mahkota, Topi diutus. Topi dirawat oleh para pelayan kerajaan. Ada yang memandikan, ada juga yang mengajak bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah. Ingin bercerita Abu Nawas yaitu gajah. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan santai. Ada kerumunan di sana. Lalu Abu Nawas bertemu dengan kawan di tengah jalannya. Ada apa di kerumunan sana? Abu Nawas tidak tahu. Pertunjukan keliling gajah ajaib. Gajah ajaib melibat. Yang lebih hebatnya, gajah itu hanya bisa tunduk kepada pemiliknya saja. Abu Nawas mencoba tantangan tersebut. Apakah engkau takut kepadaku? Gajah tersebut hanya menggelengkan kepala. Apakah engkau tahu kepadaku? Gajah tersebut hanya tetap saja menggelengkan kepala. Abu Nawas mencoba mengecoh gajah tersebut. Apakah engkau takut kepada pemilikmu? Gajah itu terpaksa mengangguk-angguk. Lalu Abu Nawas merayakan kemenangannya tersebut. Lalu pemiliknya marah besar dan murka sampai ingin membunuh gajah tersebut dan mengancam akan membunuh sampai mati. Lalu pemiliknya melatih gajah tersebut mengangguk-angguk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga. Saya akan menceritakan tentang cerita buaya yang bagus. Di sebuah danau di tepi hutan hiduplah seekor buaya yang sangat besar sedang mengintai mangsanya. Setelah sekian lama mengintai, seekor tikus mendekat ke arah persembunyian buaya. Buaya pun akan memakan si tikus. Ucap buaya. Si tikus ketakutan dan menyerang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira. Saya akan menceritakan tentang Sangkuriang Sepi. Pada zaman dahulu ada seorang perempuan cantik bernama Sepi dan memiliki anak laki-laki yang sangat tampan bernama Sangkuriang. Sangkuriang disayang oleh Sepi. Mereka tinggal bersama di kerajaan dekat hutan. Selain itu ada anjing yang mirip sama mereka. Anjing itu diberi nama Tumang. Setiap Sangkuriang berburu, Sangkuriang ditemani oleh si Tumang. Setiap Sangkuriang ditemani oleh si Tumang berburu ke hutan. Ia senang sekali berburu kambing hutan dan rusa hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Mustina. Saya akan menceritakan harimau melawan kancil. Pada suatu pagi yang cerah di hari Minggu, si kancil sedang asyik berlari-lari pagi. Ia berniat untuk mengunjungi padang rumput di tepi hutan. Pada zaman dahulu kerajaan Tupai sedang ada pesta buah kelapa. Pesta itu diadakan pada kelahiran putra pertama raja. Pesta itu begitu meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki dan saya mau menceritakan tentang kancil serigala. Setelah berhasil menipu harimau, si kancil terus berlari dan masuk ke dalam hutan. Ia begitu takut kalau harimau mengejarnya.